Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana bi qudumi syahri Ramadan wa syarrafana bi lailatul qadar. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa 10 hari terakhir kalau sudah datang, setiap orang akan mengejar dan mencari masjid mana tempat saya iktikaf. Masjid yang di sana ada sahurnya, ada iftarnya. Ini keindahan Ramadan. Banyak dermawan, banyak donatur. Syiar Ramadan itu semakin hidup. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika masuk Ashrul Awakhir min Ramadan, beliau beriktikaf 10 hari penuh di Masjid An-Nabawi. Bahkan pada satu hari ketika satu kali Ramadan, ketika Rasulullah SAW iktikaf sejak 10 hari masuk mulai datang, para sahabiat wanita-wanita di zaman itu ikut bersama Rasulullah juga iktikaf di Masjid An-Nabawi. Maka sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah yang kalian inginkan dari iktikaf ini adalah kebaikan? Ya, kami hanya menginginkan kebaikan. Maka Rasulullah melihat di sini ada supaya mereka tidak merasa diwajibkan itu iktikaf kepada si perempuan, Rasulullah memutuskan iktikafnya ketika itu dan pulang ke rumah. Perempuan-perempuan itu pun pulang ke rumah, mereka iktikaf di rumahnya, si perempuan-perempuan tersebut. Di Ramadan selanjutnya Rasulullah dalam riwayat dikatakan bahwa beliau iktikaf 20 hari di bulan Ramadan. Sebagian para ulama mengatakan ini adalah sebagai pengganti iktikaf Rasulullah yang terputus pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu nih sekarang kondisi stay at home, semuanya harus di rumah, tidak boleh berdekatan, masjid ditutup, bahkan berkemungkinan Idul Fitri juga tidak akan dilaksanakan di masjid. Bagaimana iktikaf kita? Bisakah saya iktikaf? Bapak Ibu, Rasulullah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa antum aakifuna fil masajid. Kalian sedang iktikaf di masjid, sehingga hampir semua ulama mengatakan bahwa siapapun akan kita baca, lihat ulama menyebutkan la yajuz la yasihul i'tikafu illa fil masjid. Tidak sah dan tidak disebut i'tikaf kecuali kalau dia di masjid. Tidak sah. Bagaimana dengan perempuan? Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan bahwa i'tikafnya perempuan pun juga tidak sah kecuali dia di masjid. Padahal perempuan yang tidak terlalu dianjurkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekilas. I'tikaf itu maknanya apa? I'tikaf itu adalah khuluwur ruhiyyati wal imaniyah, khuluwul jasadi wal qalbi ma'allah. Jasad dan ruh kita murnikan hanya bersama Allah, itu i'tikaf. Makanya 10 hari ada orang di masjid baca Quran, berzikir, sholat dan lain-lain. Mereka ingin menjadikan bahwa 10 hari ini saya ingin bersama Allah, itu makna i'tikaf. Jadi i'tikaf itu luzumul masjidi ma'an niyyah, berdiam di masjid dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, supaya jasad dan roh kita bersama Allah, dan hakikat intinya adalah kita ingin selalu bersama Allah secara roh dan hati kita. Sehingga kalau ada istilah dalam i'tikaf ini adalah al-khulwah al-imaniyah atau khulwah ruhiyah. Khulwah itu artinya hanya berduaan, itu khulwat namanya. Khulwat dengan Allah, khulwat iman, khulwat hati. Nah, siapa yang bisa menahan dirinya untuk berdiam di masjid selama 10 hari, ikhlas lillahi ta'ala dengan keyakinan yang penuh bahwa ini adalah ajaran Allah dan Rasulullah, yakinlah keluar 10 hari dari masjid itu dia akan mempunyai iman yang baru, ruhiyah yang baru. Nah, Bapak Ibu, saat kondisi pandemi seperti ini, bisakah kita tetap mendapatkan i'tikaf? Bapak Ibu, kalaupun ternyata kita tidak bisa dapatkan i'tikaf di masjidnya, tapi kita bisa dapat tujuan dari i'tikafnya, itunya khalwah imaniyah atau khalwah ruhiyah bersama Allah. Kita berkhalwat, berduaan dengan Allah dalam hal ruhiyah dan iman kita. Maka para ulama ditanya dalam bab ini, bolehkah i'tikaf di rumah ketika masa pandemi?
Sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh, tapi ada yang menyebutkan boleh. Kebolehan i'tikaf di rumah di 10 hari terakhir Ramadan bukan melihat dari sudut makna i'tikaf itu apa. Tidak. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, bukan itu yang dilihat, tapi tujuan i'tikafnya apa, itu yang dilihatnya di sana. Nah, Bapak Ibu, ketika tujuan i'tikaf itu adalah mengosongkan diri kita lalu diisi dengan Allah, dengan iman kepada Allah, dari sisi ini kita bisa melihat bahwa i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan boleh dilaksanakan di rumah dengan beberapa syarat. Baik, perhatikan. Boleh dilaksanakan di rumah dengan beberapa syarat. Yang pertama, memastikan bahwa kondisi saat 10 hari terakhir Ramadan ini tidak mengizinkan kita untuk mendatangi masjid. Wabah corona atau yang lain. Tidak hanya wabah corona, bisa jadi masjid kita kebakaran. Atau misalkan masjid kita sedang, misalkan saudara-saudara kita di Palestina, masjid sedang dikuasai oleh Yahudi terlaknat. Kondisi-kondisi yang membuat kita tidak bisa mendatangi masjid, akhirnya memang benar-benar tidak bisa, maka dia masuk dalam kondisi masjid, i'tikaf di masjid bisa kita raih dengan cara i'tikaf di rumah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah kita harus mengkhususkan satu tempat di rumah kita sebagai masjid, atau bisa dikenal istilah Masjidul Bait, masjid rumah. Kita khususkan satu tempat, bukan seluruh rumah kita. Kamar tidur juga tempat i'tikaf, masak juga tempat i'tikaf, ruang tamu juga i'tikaf. Nanti kolam ikan di belakang rumah kita juga tempat i'tikaf. Tidak. Yang bisa dijadikan i'tikaf di rumah kita adalah i'tikaf di masjid rumah atau tempat yang sudah kita khususkan untuk ibadah di situ. Buat setting pojok rumah kita jadi musola. Atau kita punya banyak kamar, setting satu ruangan, salah satu kamar kita jadi musola, dan tidak kita lakukan di sana kecuali ibadah, zikirnya, sholatnya, tarawehnya, tilawah Quran. Selesai itu kita kembali ke kamar mau istirahat. Jadi kita khususkan. Sehingga kita bahasakan tidak di masjid luar, masjid umum, kita i'tikafnya di masjid rumah, karena memang di rumah kita sudah ada sesuatu tempat yang kita sebut sebagai masjid. Yang ketiga syaratnya adalah seseorang ingin i'tikaf di rumahnya, dia harus mulazamah atau istiqomah di tempat ibadahnya, tempat i'tikaf, seperti dia istiqomah kalau i'tikaf di masjid. Maksudnya adalah dia berada di masjidnya itu seperti dia berada di masjid yang sebenarnya. Tidak keluar kecuali hanya karena hajah yang penting. Apa contohnya? Batal wudhunya dia keluar. Atau dia misalkan keluar untuk mandi, atau keluar untuk menjemput makanan, untuk berbuka, untuk sahur. Ini adalah hal-hal yang darurat, yang penting, yang perlu dia lakukan sehingga dia harus keluar dari masjid rumahnya. Yang keempat yang bisa kita lakukan di sana adalah syarat kita bisa dinilai sebagai i'tikaf adalah kita menyibukkan diri kita dengan ibadah, bukan dengan pekerjaan rumah. Maknanya apa? Saya adanya sih di masjid rumah saya, tapi pekerjaan saya di sana bikin kue, ya tidak tergolong kepada i'tikaf. Tapi kan saya buat kue di masjid rumah, itu bukan i'tikaf. Oh, saya di rumah kerjaan saya apa? Bikin kerjaan kantor, itu bukan i'tikaf. Itu namanya ruang kerja, bukan ruang ibadah. Kita masuk masjid rumah kita, yang kita kerjakan di sana ya ibadah, seperti halnya kita ibadah di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini 4 syarat ketika kita ingin i'tikaf di rumah kita, mengganti i'tikaf kita 10 hari di bulan Ramadan, sehingga kita bisa tetap, ya Allah kan maha kaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah maha kaya. Ketika kita memang tidak memungkinkan i'tikaf ke masjid, kita laksanakanlah i'tikaf di rumah, tapi benar-benar dengan penuh berharap kepada Allah, ingin mendapatkan fadilah 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis beliau, man masya fi hajati akhihi wa balagha fiha. Siapa yang berjalan memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya dan dia memberikan dengan yang terbaik,
khairun minal i'tikafi 20 sanatan. Itu lebih baik daripada i'tikaf 20 tahun. Maknanya di sini adalah kalau ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak bisa i'tikaf. Tuntutan kerja saya memang tidak bisa saya tinggalkan karena saya adalah orang yang selalu bersentuhan dengan banyak orang dan hajat orang banyak. Saya harus keluar. Maka gantilah dengan cara memenuhi kebutuhan hajat kaum muslimin. Setiap hari kita keluar penuhi hajat orang lain. Penuhi hajat orang lain sebagai pengganti pahala i'tikaf kita. Walaupun pada hakikatnya i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah hal yang sangat dianjurkan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kunci terakhir ingin bisa menahan diri di dalam i'tikaf kita adalah hati kita harus bersama Allah. Kalau tidak bersama Allah Bapak Ibu, yakinlah saat kita duduk 1 jam i'tikaf, dunia akan segera datang memanggil. Kuatkan hati kita sehingga kita selalu bersama Allah. Saat datang bisikan dunia, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.